Dari mulai Allah ciptakan Nabi Adam, namanya sudah disebut. Bahkan Nabi Adam pun sudah mengenal nama ini dari mulai Nabi Adam membuka mata kepalanya. Tidak ada satupun kecuali mendapatkan cipratan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dari itu Allah Ta'ala dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah ciptakan dari kalangan manusia, Allah ciptakan manusia dengan begitu baik dan sempurnanya, dengan begitu bagusnya rupa manusia Allah ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10.30 lewat dikit. Lewatnya dikit loh. Kira-kira mau sampai jam berapa kita? Kalau di kompleks saya rada getar-getir. Nggak bisa bebas biasanya. Sampai subuh. Hah? Nggak apa-apa, antum di sini saya pulang. Tapi insya Allah nanti ya bagaimana, lihat waktunya sajalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman yang baik, yang benar dalam memahami konteks-konteks agama, baik itu nasul Quran ataupun nas hadis. Karena Al-Quran itu Allah turunkan bahkan sab'ul mathani, bahkan dengan berbagai cara bacaan, dan itu semuanya sahih. Bahkan di dalam memaknainya pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dua orang sahabat berbeda pendapat dalam satu ayat, keduanya tidak disalahkan oleh baginda Rasulullah. Keduanya dibetulkan karena memang tidak menyimpang daripada akalnya. Dan begitu pula nanti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama itu mutlak fayabqa ala itlaqih, maka hukumnya pun harus tetap dihukumi secara mutlak. Dia tidak bisa terikat selama tidak ada yang mengikatnya. Begitulah pemahaman dasar kita di dalam memahami konteks-konteks agama. Kalau kita bisa memahami dengan sebaik mungkin seperti itu, maka insya Allah sebagaimana fi qurunil awal, di abad atau masa-masa pertama keislaman, di abad pertama Hijriyah, abad kedua dan seterusnya, mereka saling berbeda pendapat, akan tetapi tidak menyebabkan perpecahan apalagi permusuhan. Betapa banyaknya para ulama-ulama di masa-masa awal, baik itu dari kalangan para sahabat, kemudian diikuti dengan para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, atau bisa kita bilang dengan generasi salaf, generasi pertama atau 3 abad pertama keislaman, itu sering terjadi perbedaan pendapat satu sama lain, tapi tidak ada yang bermusuhan. Bahkan mereka bermesraan satu sama lain, yang ini menjadi imam, yang ini menjadi makmumnya, dan seterusnya. Inilah yang harus kita pelajari lagi dan harus kita hidupkan lagi di tubuh umat ini. Agar apa? Agar al-ikhtilaf la yakun khilafan.
Perbedaan pendapat tidak menjadi seakan-akan perbedaan agama. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi di dalam tubuh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya yang singkat, akan tetapi bisa kita jadikan pedoman. Rasulullah mengatakan, ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat di tubuh umat ini adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita kumpul sama-sama itu dalam rangka mengenang atau memperingati kembali hari lahirnya manusia yang satu-satunya sudah disebut sebelum beliau dilahirkan, bahkan sebelum beliau diciptakan jauh. Dari mulai Allah ciptakan Nabi Adam, namanya sudah disebut. Bahkan Nabi Adam pun sudah mengenal nama ini dari mulai Nabi Adam membuka mata kepalanya. Satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dikenal tidak hanya bagi Nabi Adam saja, tapi bagi segenap makhluk. Makanya tadi Habib Zain bilang, semua yang Allah ciptakan ini tidak ada satupun kecuali mendapatkan cipratan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengan begitu sempurnanya. Allah ciptakan tidak hanya manusia yang Allah ciptakan, tapi banyak makhluk yang Allah ciptakan. Mungkin kalau sepengetahuan kita, makhluk yang Allah ciptakan ini ada berapa banyak kira-kira? Hewan, manusia, kemudian pepohonan, bebatuan, kira-kira berapa? Ada 100 yang kita tahu. Padahal disebutkan dalam riwayat bahwasanya makhluk ciptaan Allah ini ada 16.000 jenis. Bukan lagi cuma macamnya. Saking banyaknya makhluk yang Allah ciptakan yang ada di alam semesta ini, baik itu di langit ataupun di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun makhluk yang Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya di dalam penciptaannya, hanya kita manusia diberikan perlengkapan yang begitu lengkap pada tubuhnya. Dari mulai anggota badannya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan begitu sempurnanya. Rupa kita diciptakan dengan begitu bagusnya. Mata pada tempatnya pas. Coba bayangkan Pak, kalau mata kita di samping bagaimana jadinya? Allah ciptakan mata kita keduanya ada di depan mata. Tidak seperti binatang-binatang yang Allah ciptakan. Ayam matanya di mana? Ayam matanya di samping. Kalau kita mata kita di samping, jangan-jangan kita manggut-manggut juga kayak ayam. Tapi Allah ciptakan kita manusia dengan begitu sempurna. Hidung kita Allah ciptakan bentuknya seperti itu. Sedemikian rupa Allah sempurnakan. Hal ini sejalan dengan yang Allah nyatakan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah benar-benar kami ciptakan manusia di dalam bentuk atau di dalam kerangka yang begitu bagus dan begitu sempurna. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena Allah sudah gariskan dan Allah tetapkan kelak nanti Allah akan ciptakan seorang makhluk yang menjadi pemimpin bagi segenap makhluk, bukan hanya bagi segenap umat manusia saja yang Allah pilih dari bangsa manusia. Maka dari itu Allah Ta'ala
dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah ciptakan dari kalangan manusia. Allah ciptakan manusia dengan begitu baik dan sempurnanya, dengan begitu bagusnya rupa manusia Allah ciptakan. Karena hikmah di balik itu, kelak nanti Allah Ta'ala akan utus seorang anak manusia yang begitu sempurna, bahkan paling sempurna dari segenap makhluk yang ada, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sempurnanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasanya ada seorang sahabat yang memang dikenal sebagai penyairnya baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan di dalam pujiannya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dipuji. Karena Rasulullah sendiri sering dipuji oleh para sahabat-sahabatnya. Begitu banyak hadis yang meriwayatkan tentang sahabat yang memuji baginda Rasulullah, tidak lagi di tempat biasa, bahkan di masjidihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di tengah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari sinilah nanti kita belajar bahwasanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jangankan dikatakan bukan lagi perkara yang tidak baik, bahkan itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan di dalam syairnya yang begitu tersohor, beliau mengatakan, "Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'." Engkau wahai Nabi Muhammad, engkau tercipta terbebaskan dari segala bentuk kekurangan. Tidak ada satupun kekurangan pada fisiknya baginda Rasulullah. Apapun itu, dari mulai ujung kepala sampai ujung kakinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan dengan bentuk yang terbaik yang pernah ada. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Sahabat tidak mengerti tauhid, sahabat tidak mengerti perkara yang dilarang di dalam agama, sampai dia mengatakan seakan-akan engkau wahai baginda Rasulullah, engkau tercipta sebagaimana kehendak dirimu sendiri. Gambarannya seakan-akan Nabi itu waktu diciptakan oleh Allah Ta'ala, beliau pilih sendiri bentuk rupanya, bentuk matanya beliau yang pilih, hidungnya beliau yang pilih, dan seterusnya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya. Tidak ada satu kekurangan pun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang bagi kita manusia biasa, kita ini Pak, dalam tubuh kita ada kotoran. Kita mengeluarkan dan menghasilkan kotoran. Silahkan buka di dalam kitab-kitab hadis, terkhususnya yang menjelaskan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nanti ada kitab namanya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah dari Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang mengarang hadis, bahkan dikenal sebagai imam ahli hadis. Imamnya pakar-pakar hadis, Imam Tirmidzi. Beliau menyusun satu kitab yang menerangkan tentang fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kotoran yang keluar dari tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berbeda dengan kita manusia biasa. Di antaranya adalah keringat yang keluar dari tubuh kita.
Kalau keringat yang keluar dari tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikumpulin, bahkan dijadikan sebagai bahan baku tambahan minyak wangi. Hal ini yang dilakukan oleh Ummu Aiman, yang mana pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat di siang hari di musim panas. Kemudian bercucuran dari dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keringat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad itu dikenal dengan rajulun arraf, orang yang banyak berkeringat. Memang tubuhnya Rasulullah banyak mengeluarkan keringat, tapi beda. Keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak seperti keringat kita, Pak. Kalau kita kira-kira siang hari lagi ngasok di rumah, terus keringatan, mau nggak istri kita ngumpulin keringat kita? Hah? Asum. Tapi beda sama Nabi Muhammad. Ummu Aiman begitu melihat Rasulullah mengeluarkan keringat yang begitu banyak, diambil kapas, lalu dia usap dari dahi Rasulullah SAW. Kemudian dia peras, dia masukkan dalam botol kecil yang biasa dijadikan tempat nyimpen biangnya minyak wangi, biang parfum. Rasulullah sedang tertidur, kalau kita bilang tidur ayam, bukan benar-benar tidur. Terbangun, melihat hal ini, kira-kira Ummu Aiman dimarahin nggak? Dimarahin nggak kira-kira? Nabi orangnya nggak gampang marah ya. Nabi itu orangnya paling sabarnya orang. Itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama baginda Rasulullah, apa yang kau perbuat wahai Ummu Aiman? Maka Ummu Aiman mengatakan, keringatmu wahai baginda Rasulullah, aku kumpulkan dan aku jadikan sebagai bahan baku tambahan minyak wangi. Ummu Aiman ini kalau bisa dibilang tukang rias di kota Madinah. Kalau ada orang kawinan apa segala macam, kalau orang ada hajatan, dia bagian ngedandanin pengantinnya. Dia bilang, dengan minyak ini yang dicampur dengan keringatmu wahai baginda Rasulullah, maka kami pakaikan ini kepada pengantin-pengantin sehingga tidak ada wangi yang seperti ini di kota Madinah, yang harumnya begitu semerbak wangi. Itu keringat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Darah Nabi Muhammad, Pak, darah itu hukumnya apa? Najis. Kalau dimakan boleh nggak? Diminum? Diminum boleh nggak darah? Tidak. Termasuk kalau gigi kita berdarah, boleh nggak kita telan darahnya, boleh? Tidak. Kalau gigi kita keluar darah dan kita sadar ada darahnya, boleh kita telan? Nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau kita sadar ada darah yang keluar dari gigi. Tapi beda dengan darah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah bekam hijamah. Setelah beliau berhijamah, beliau perintahkan seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau perintahkan kepada Jabir, wahai Jabir, tolong buang darah ini haitsu la yarahun nas, di tempat yang nggak kelihatan sama orang. Jabir ke belakang rumah Nabi SAW, dia mau buang, bingung mau dibuang kemana ini darah bekamnya baginda Rasulullah SAW. Dia bingung-bingung, dia telan aja darahnya Nabi. Dia minum darah hijamahnya, darah bekamnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi.
Begitu masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, sudah engkau buang darahnya? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Haitsu la yarahun nas. Saya buang di tempat yang bakalan kelihatan orang. Di mana kata Rasul? Aku sudah menelannya ya Rasul. Aku minum darah hijamah. Apa kata baginda Rasul? Nabi ribut, haram, najis. Ini biar kita tahu bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kita manusia biasa. Dan itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Nanti saya bawakan ayatnya. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Jabir? Wahai Jabir, absyir. Rasulullah mengatakan, kabar gembira untukmu, sesungguhnya api neraka tidak akan menyentuh jasad yang ada darahku di dalamnya, kata Rasulullah. Itu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Jabir. Dan belum lagi yang lainnya. Apalagi kalau kita mau bicara tentang kotoran yang keluar dari kemaluan tentang baginda Rasulullah seperti apa, itu luar biasa. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau sedang buang hajat, insyaggalahul ard, bumi itu kebelah. Ini hadis meriwayatkan, bukan dibikin-bikin, bukan hulu terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat meriwayatkannya kepada kita. Untuk apa mereka meriwayatkan hal ini? Terkecuali agar kita tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Dari mereka kita belajar, dari mereka kita menimba cara kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang itu jatuh cinta biasanya karena 3 perkara. Yang pertama adalah seseorang itu akan cinta dari al-kamal, sempurna. Kalau seseorang mendapati satu sosok yang begitu sempurna, maka akan mulai rasa cinta kepada sosok tersebut. Dan kita tahu tidak ada yang lebih sempurna satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-jamal, biasanya rupa yang elok, yang bagus, itu yang bisa memupuk kecintaan. Baik itu lelaki terhadap wanita ataupun wanita terhadap kaum lelaki. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dengan begitu indahnya, bahkan seorang Nabi yang kita kenal dengan Nabi yang paling tampan rupanya. Bahkan wanita di zamannya mengiris tangannya karena terpesona akan ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wa azkas salam. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Yusuf itu hanya diberikan sebagian daripada ketampanan, sedangkan Nabi Muhammad diberikan ketampanan secara total. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya dan begitu tampannya. Tapi pernah nggak dengar cerita di zaman Nabi Muhammad ada perempuan yang potong tangan karena lihat ketampanan Nabi Muhammad? Tidak pernah kan? Kenapa bisa? Katanya Nabi Muhammad jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf. Kok tidak ada wanita yang sampai potong tangan? Ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertutupi oleh karisma wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dahsyat. Bahkan sampai disebutkan ada seseorang yang pertama kali melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gemetar, ketakutan. Tadi apa, orang Badui namanya ya?
orang suku pedalaman. Tapi Rasulullah langsung berusaha menenangkan Badui ini. Dia mengatakan, la takhaf ya akhil Arab, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul jadid. Jangan takut, saya ini sama kamu, sama, kata Rasulullah. Saya ini sama, anak perempuan yang juga anak dari seorang wanita yang juga makan daging kering. Kalau kita namanya di sini dendeng, Pak ya, tahu dendeng? Daging yang dikeringkan itu namanya hadid dalam bahasa Arab. Dan biasanya di sana begitu, di sana kalau daging terlalu banyak maka diproses, dikeringkan agar bisa dimakan sepanjang atau dalam masa yang lebih lama lagi. Maksud Nabi dari kalimat ini untuk menghilangkan rasa apa? Rasa takut dari seorang bangsa Arab tadi, dari wibawa, karisma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata ulama, kalau perempuan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ketampanan Rasulullah secara hakikat, tidak tertutupi oleh wibawanya Nabi Muhammad, maka lagatta'nal quluba 'alal ayat. Jangankan tangan, mereka bisa teriris hati mereka dari ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya, Allah tutupi ketampanan beliau yang begitu dahsyat tadi dengan wibawanya. Kemudian an-nawal, pemberianlah yang bisa menimbulkan kecintaan seseorang terhadap seseorang. Tidak ada pemberian yang lebih mulia dan lebih besar melebihi daripada pemberian dan pengorbanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Beliau korbankan masa hidupnya, bahkan sepeninggalan beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak pernah melupakan kita selaku umatnya. Sampai kelak nanti pun di yaumul qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan tetap mengingat kita dan selalu mengingat kita selaku umatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan sesempurna mungkin dan sebaik mungkin atas ketetapan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala sudah menggariskan sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sering kita mendengar ya, dari para ulama kita, di mana Allah nyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad dengan begitu sempurnanya atas tujuan bahwasanya Allah sudah menetapkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Allah pilih dari segenap makhluk yang ada, beliau akan dijadikan sebagai panutan, tidak hanya bagi umat Islam saja, tapi bagi segenap umat manusia. Bagi siapa saja yang ingin mencari keseimbangan, kebaikan, kesempurnaan, maka tidak ada contoh dan panutan melebihi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi panutan dalam segala aspek kehidupan. Di masa kecil tidak ada panutan dalam masa kecil melebihi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil yang produktif, dari masa kecil sudah mandiri, sudah bisa mencari duit, kesana kemari mengembalakan kambing bangsa Quraisy. Padahal beliau seorang anak yatim yang ditinggal oleh ayahandanya dari semenjak masa kecil kandungan. Kemudian tumbuh sedikit ditinggal oleh ibundanya, sedangkan beliau masih berumur 7 tahun atau bahkan kurang dari 7 tahun. Dan itu satu gambar bahwasanya masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang penuh perhatian dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dunia.
kemudian beranjak dewasa, dan seterusnya, yang kalau kita teliti semua aspek kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa kecil itu Allah sudah jaga, tidak menyukai dengan yang namanya kesyirikan, tidak menyukai dengan yang namanya penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi masih kecil, jauh dari sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, masih berpuluh-puluh tahun untuk diangkat menjadi Nabi. Tapi secara nalurinya, secara tabiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah jaga sedemikian rupa, sehingga Nabi itu paling tidak suka kalau disebutnya sesembahan berhala kaum kafir Quraisy. Padahal orang-orang kafir Quraisy itu apa-apa sedikit-sedikit mereka itu sumpahnya atas nama sesembahannya. Biasanya yang mereka sebut itu patung yang paling besar. Tahu nggak Pak, patung paling besar namanya siapa? Tahu nggak patung sesembahan orang-orang kaum musyrikin pada saat itu? Itu patungnya banyak, sampai hitungannya sebanyak hitungan hari, dan itu adanya di seputaran Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya itu adalah menjadi pusatnya apa? Pusatnya kesesakan pada saat itu. Ada patung yang besar, dan Allah sebut di dalam Al-Quran, di antaranya apa? Wallata wal Uzza wa Manata Thalithata. Di antaranya adalah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu bisa kita bilang itu namanya patung rame-rame. Patungnya patung paling besar. Dan patung semua bangsa kaum kafir musyrikin pada saat itu semuanya mengenal yang namanya Lata wal Uzza. Walaupun nanti mereka juga punya patung masing-masing. Setiap orang punya patungnya pribadi. Dan apa? Dan mereka buat dengan tangan mereka sendiri kalau yang bisa membuat. Kalau yang tidak bisa membuat, mereka bisa beli di pasar. Tuhannya dijual, Pak. Tuhannya dijual di pasar. Ada lagi yang lebih bodoh, Tuhannya dibuat dari bahan makanan, dari gandum, dari terigu. Ntar kalau dia kelaparan, bahan makan habis, dia makan Tuhan. Tuhannya dimakan. Itulah namanya jahiliyah. Ya, kebodohan yang merata, kesesatan. Bukan mereka orang yang bodoh, tapi mereka orang yang pintar justru. Sastra mereka bahkan termasuk sastra tertinggi. Perdagangan mereka luar biasa. Bukan hal itu yang dimaksud di dalam jahiliyah, tapi bodoh di dalam ketauhidan, bodoh di dalam menentukan Tuhan sebagai yang patut disembah bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kecil paling tidak suka kalau disebut yang namanya Lata wal Uzza ataupun sesembahan yang lain. Sehingga diriwayatkan bahwasanya kurang lebih pada masa Rasulullah SAW berumur 9 tahun atau di antara 7 sampai 9 tahun sepeninggalan wafat ibundanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW diajak perjalanan perdagangan pertama kali. Ini pertama kalinya Rasulullah keluar dari kota Mekah, ikut bersama kafilah Quraisy. Biasanya kafilah Quraisy itu setiap tahun ada perjalanan 2 kali. Satu perjalanan di musim dingin, yang satu lagi perjalanan di musim panas. Kalau musim dingin, mereka berangkatnya ke negeri Yaman. Kalau musim panas, mereka berangkatnya ke negeri Syam.
Pada saat itu perjalanannya ke negeri Syam, yang kita kenal dengan Damaskus atau Suriah ya. Suriah itu di masa itu di bawah pemerintahan Romawi, dipegang atau di bawah kerajaan Romawi, dan banyak di situ menganut agama Kristiani. Makanya sampai sekarang pun kita bisa dapetin di Suriah itu beberapa gereja, dan sampai sekarang masih ada. Termasuk nanti ada apa tentang kisah Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Pada saat Rasulullah SAW bersama kafilah Quraisy menuju ke negeri Syam, sebelum masuk ke negeri Syam, kalau dahulu Pak, setiap kota itu ada pintu kota. Setiap kota pasti ada. Sama halnya kalau kita sekarang itu ada perbatasan namanya, ya, perbatasan kota. Batas kota Bandung, terus Cimahi, ya, terus KBB dan seterusnya. Nah itu ketika Rasulullah mau masuk ke negeri Syam atau kota pintu daripada kota Syam tadi, sebelum beberapa mil dari kota ini, dari pintu ini, ada satu pohon. Pohon ini sampai sekarang masih ada dan masih utuh, bahkan semakin subur pohonnya. Ini dikenal dahulu namanya Syajaratul Anbiya, namanya pohon para nabi. Jadi tidak sembarang orang yang berteduh di situ, dan kalau sudah berteduh pohonnya semakin apa? Semakin mengayomi. Jadi kalau kita bilang pohonnya itu tegak, tapi kalau sudah ada seorang nabi yang berteduh di bawahnya, maka dia langsung mengayomi nabi tersebut. Dan itu dari dulu, ya, setiap nabi yang berteduh di bawah pohon itu, maka pohon itu langsung mengayomi nabi tersebut. Makanya dikenal dengan nama Syajaratul Anbiya. Sepeninggalan nanti setelah Nabi Muhammad SAW, itu pohon dikenal dengan namanya Syajaratus Sahabi. Pohon ini mendapat status sebagai sahabat. Kenapa? Karena dia mengalami masa hidupnya Rasulullah, mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW, walaupun pada saat itu Nabi Muhammad masih kecil, masih berumur 7-9 tahun. Seorang pendeta dari atas gerejanya memperhatikan. Dari kejauhan dia perhatikan rombongan kafilah ini. Dari mulai tadi itu selalu diikuti oleh awan. Jadi tidak pernah berpisah dari awan. Rombongan ini selalu dinaungi awan, berarti tidak kepanasan ini rombongan. Selalu dapat naungan awan. Itulah salah satu sifat nanti tentang Nabi akhir zaman yang Allah sebutkan di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Silahkan buka di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Apa Allah Ta'ala nyatakan? Simahum fi wujuhi Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itu contoh saja Allah bawakan dalam Al-Quran tentang tanda-tanda Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Padahal apa? Di dalam Taurat dan Injil itu jauh lebih detail tentang sifat Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sampai-sampai jangankan Nabi Muhammad, sahabat dekat Nabi Muhammad itu ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab Zabur, kemudian dalam kitab Taurat, begitu pula di dalam kitab Injil.
Jadi kalau kita gali semakin dalam, sebetulnya Allah Ta'ala juga sudah mengenalkan Nabi Muhammad dan mengambil perjanjian kepada setiap Nabi. Jadi tak satu pun Nabi kecuali mengenal Nabi Muhammad dan tahu akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau anna Musa ibn Imran wa Isa ibn Maryam hayy." Andai kata Nabi Musa putra daripada Imran dan juga Nabi Isa putra dari Siti Maryam itu masih hidup, lama wasa'ahum illa tibai, kata Rasul. Maka tidak ada bagi mereka kecuali mereka harus mengikutiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad ketika bersama kafilah ini, seorang pendeta yang tahu dari kitab Injil yang menerangkan tentang sifat Nabi akhir zaman, beliau melihat bahwasanya apa? Inilah masanya, sepertinya tanda Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Namun dia tidak hanya terpaku pada satu hal ini saja, dia ingin lebih memastikan lagi. Sampai rombongan ini semakin dekat, semakin dekat, maka Nabi berteduh di bawah pohon tadi. Kemudian pohon itu menaungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun semakin kuat. Maka dia pun apa? Berinisiatif untuk mengundang rombongan kafilah bangsa Quraisy ini untuk memenuhi jamuan makannya. Begitu rombongan masuk ke pintu kota Syam, dia langsung teriak, dia bilang, "Ya ma'syarul Quraisy, wahai segenap kafilah bangsa Quraisy, kalian semua aku undang jamuan makan. Wala yatakhallaf minkum ahad." Tidak boleh ada satupun yang tidak memenuhi undangan ini, baik yang tua ataupun yang kecil, baik yang merdeka ataupun dari kalangan bangsa budak sekalipun. Semua harus memenuhi jamuan makan. Salah satunya ada yang meletup, dia bilang, "Ya Buhaira, wahai Buhaira, tahun ini ada apa kira-kira gerangan ini? Kami ini masuk Syam tiap tahun masuk negeri Syam, tapi engkau tidak pernah turun dan ngajak kita makan, nggak pernah. Terus kenapa tahun ini ngajak kita makan?" Maka kata Buhaira, "Pokoknya semua harus memenuhi jamuan ini, dan kalian akan tahu nanti ada apa gerangan." Semua memenuhi jamuan makan, masuk ke tempatnya Buhaira. Tapi Buhaira perhatikan awan itu masih berada di luar, tidak ikut bersama mereka yang masuk. Makanya akhirnya Buhaira bertanya, "Hal takhallafa minkum ahad?" Apakah ada yang tidak ikut bersama kalian? Mereka bilang, "Semua sudah ikut, yang pantas hadir, semua sudah hadir di sini sama." Lah, kata Buhaira, masih ada yang tidak ikut. Iya, ada seorang anak kecil yatim Abi Thalib, seorang anak kecil yang yatim. Maka Buhaira kata, "Nah, dia juga harus ikut bersama kalian, biarkan dia masuk bersama kalian." Begitu Rasulullah masuk ke tempat Buhaira, dia perhatikan baginda Rasulullah dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan alamat atau tanda-tanda Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia perhatikan baginda Rasulullah, ada satu alamat yang tidak bisa dia lihat dengan begitu saja. Dia harus lebih mendekat kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu dia dekati baginda Rasulullah, dia pegang bagian pundaknya Nabi Muhammad. Inilah nanti alamat yang dikenal dengan namanya Khataman Nubuwah, stempel kenabian yang sudah ada dari semenjak Rasulullah dilahirkan. Ini tanda-tanda yang bahkan menjadi tanda yang sangat kuat yang menunjukkan Rasulullah SAW adalah Nabi yang ditentukan oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Kemudian dia masih belum puas.
Buhairah bertanya. Pertama dia bertanya kepada rombongan. Dia katakan, siapa ayah anak ini? Karena Buhairah sudah tahu. Lalu Abu Thalib mengatakan, saya bapaknya. Apa kata Buhairah? Dia katakan, mayang, tidak mungkin anak ini masih punya bapak. Dia ingin memastikan. Maka Abu Thalib mengatakan, na'am, betul memang. Anak ini sudah ditinggal bapaknya dari semenjak masa 2 bulan dalam kandungan. Dan aku adalah pamannya. Aku yang merawatnya dari semenjak masa kecil. Maka Buhairah pun mendekati Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada baginda Rasulullah. Hanya ingin ngetes. Pengen tahu. Benar betul-betul ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh Allah atau bukan. Apa yang dilontarkan oleh Buhairah? Dia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, Wallata wal Uzza, ma sa'altuka illa tujibani an mas'alati. Dia sumpah di hadapan Nabi Muhammad, bersumpah atas nama Lata wal Uzza. Muka Rasulullah langsung padam, merah muka Rasulullah mendengar nama Lata wal Uzza. Dan Nabi katakan, jangan kau sebut nama itu, kata Rasulullah. Melihat ini, Buhairah semakin kuat dan betul-betul bulat keputusannya bahwasanya ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh Allah. Langsung dia mengatakan, uqsimu billah, aku bersumpah atas nama Allah, tidak aku tanya kepadamu kecuali kau jawab pertanyaan. Maka Rasulullah langsung berubah senyum mukanya dan mengatakan, is'alni ma badak. Silahkan, tanyakan apa saja yang kau ingin tanyakan kepada aku. Maka Buhairah mengambil kesimpulan dan memanggil Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah. Dia panggil, dia katakan, Al-an, sekarang kau segera pulang ke kampungmu. Jangan teruskan untuk masuk sampai ke negeri Syam ke dalam. Karena kalau orang-orang Bani Israel mengetahui keberadaan anak ini, maka anakmu ini tidak akan selamat di tempat ini. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, jangankan agama yang disebarkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dari mulai keberadaan Nabi Muhammad pun mereka tidak menyukai keberadaan Rasulullah. Kalau mereka dapati Rasulullah dari masa kecil, maka Rasulullah pasti sudah terbunuh di tangan mereka. Nabi kita Nabi Muhammad betul-betul Allah jaga, Allah rawat dari masa kecilnya daripada yang namanya kesesatan, apalagi sampai menyembah patung dan berhala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi itu waktu masih kecil, biasanya di kota Mekah itu ada namanya pasar tahunan. Ya, sama kalau kita dulu juga begitu ya, dengar cerita-cerita orang tua kita, ada yang pasar sifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan. Ada namanya Suq Uqab, pasar tahunan. Biasanya di pasar itu beberapa hari nanti ada pesta di akhirnya. Pesta itu biasanya musik, kemudian ada apa? Ada hal-hal yang tidak baik ya. Wanita yang tidak pakai baju dan lain sebagainya yang menarik. Nabi itu waktu masih kecil tapi sudah mulai beranjak dewasa. Pernah diajak untuk hadir, untuk ikut hadir ke pesta malam itu. Dan apa Rasulullah katakan, ya nanti kepengen tapi Allah Ta'ala betul-betul jaga Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah datang waktu malam, itu Nabi Muhammad tertidur sampai pagi. Jadi tidak sempat untuk ikut hadir di pesta malam pada saat itu. Dan hal ini dikatakan dalam riwayat akan terjadi 1 atau 2 kali, sampai berkali-kali. Ini bentuk daripada Allah Ta'ala menjaga keismahan, kesempurnaan dan penjagaan diri Nabi Muhammad SAW dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sudah gariskan sebagai uswah buat kita. Kenapa? Karena Allah taala betul-betul tahu dan jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbebas dari segala macam bentuk kekurangan, baik secara fisiknya, moralnya, akhlaknya yang begitu sempurna, yang bahkan Allah puji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, di dalam surat Nun. Allah Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas perangai yang begitu agung. Pak, kalimat agung. Kalau kita manusia, kita mengatakan besar. Besar gak? Besar ya? Kalau yang maha besar bilang besar bagaimana? Besar menurut yang maha besar. Agung menurut yang maha agung. Untuk Nabi Muhammad Allah predikatkan sebagai khuluqun 'adzim, akhlak yang begitu agung, yang begitu luhur. Maka tidak ada satupun akhlak yang baik kecuali itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara naluri Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad dengan begitu sempurnanya akhlaknya, itu mengalir. Memang sudah dari sananya lah, kalau bahasa kita itu Nabi Muhammad seperti itu. Sehingga apa? Allah Ta'ala pun perintahkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Yang mendidikku langsung adalah Tuhanku, kata Nabi Muhammad. Dididik dari masa kecil. Siapa yang mendidik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Fa ahsana ta'dibi. Sebaik-baik pendidikan adalah pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, manajemen yang tidak pernah gagal itu cuma manajemennya Nabi Muhammad. Metode yang pasti sukses cuma metodenya Nabi Muhammad SAW. Duniawi ataupun ukhrawi. Untuk urusan dunia ataupun untuk perkara akhirat yang lebih utama. Makanya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita lebih pentingkan, utamakan semua yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang berasal dari Nabi Muhammad tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah, karena yang mengajarkannya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah rela, jangan pernah ridho untuk menjadikan panutan di dalam kehidupan kita selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan di dalam firman-Nya bahwasanya tugas kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala nyatakan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil, kerjakan, amalkan. Dan apapun yang dilarang oleh baginda Rasulullah jangan pernah dilanggar. Hanya itu yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diterima kecuali kita taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ganjaran dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melaksanakan ibadah, dia sholat dan lain sebagainya, belum tentu dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jamin di dalam firman-Nya, di mana Allah Ta'ala nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jawabannya adalah yuhibbukumullah, ganjarannya adalah yuhibbukumullah. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat harus diiringi dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tekstual yang kita dapat di dalam Al-Quran tanpa kita mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal yang kita kenal dengan hadis. Karena hadis Nabi Muhammad itu mencakup baik itu ucapan, perbuatan ataupun persetujuannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Nabi Muhammad yang selalu mengikuti baginda Rasulullah SAW di dalam segala tindak tanduk kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dan juga di dalam pemikiran-pemikiran kita, agar kita selalu mendapatkan rahmah, mendapatkan keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena kalau kepanjangan juga kasihan pada lapar perutnya ya. Ya, udah gitu nanti takutnya subuhnya nanti kesiangan kalau kemalaman. Ya, mudah-mudahan kita selesai jam segini, masih ada waktu untuk istirahat. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan ibadah subuh. Ya, karena apa? Mata ini kata Nabi SAW itu punya hak. Inna li'ainika 'alaika haq, kata Rasulullah. Matamu itu punya hak. Apa haknya mata? Haknya mata tidur, istirahat. Beda sama Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad walaupun matanya seperti terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kata Nabi apa? Tanamu 'ainayya wa la yanamu qalbi. Kedua mata saya boleh terpejam, tapi hati saya tidak pernah tertidur, selalu koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam yang paling berkah buat kita. Malam kita sedikit mengenal siapa sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala tanamkan bibit di dalam hati kita, bibit-bibit kecintaan, bibit kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga selalu merindukan beliau, walaupun beliau dahulu jauh sudah merindukan kita terlebih dahulu sebelum kita diciptakan. Dan mudah-mudahan kita kelak nanti berkumpul bersama beliau di Firdausil A'la ma'asyuhada wal anbiya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan lil hisab وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau itu betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau salah datangnya dari saya, hamba yang penuh kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.